Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup raya. Dan tenang saja. Alhamdulillah berkat rahmat Allah perjuangan kita Bapak anggota Dewan sudah membuahkan hasil. Kita patut berterima kasih kepada DPRD Pamekasan. DPRD Pamekasan mendukung penolakan ini baik secara lisan apapun secara musyawarah ke pusat. Kita kenal karena kita sudah didukung oleh anggota Dewan. Jadi bukan koki sampai petenang, Sleman petenang, coba bikin dapat ketompon, langsung bener, langsung di. Matur kagum, assalamualaikum warahmatullahi. Insyaallah kita sudah komunikasikan. Insyaallah kita tetap komunikasi. Ya, kita komunikasi terus. Matur kagum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, tak lakoki antretan nelayan seteja. Yang pertama perlu kami sampaikan secara jelas dan tegas bahwa DPRD Kabupaten Pamekasan akan mengirimkan surat resmi atas nama DPR ke pemerintah pusat supaya PP nikah dibatalkan. Cuman tak nangkong ke nelayan karena ini intinya ampun kita sukses alhamdulillah berkat perjuangan antretan nelayan setuju. Berarti kebingking bermana pak tetap 1,2 oreh berentah di kapak tekong cintong sakit kutu norosa. Jangan bercerai-berai oleh sebab apapun. Tujuan kita sama, yaitu untuk makan dengan cara melaut sekalipun nyawa harus direm detik tandretan kutu pekompak kebingkengi. Alhamdulillah sekali lagi betul kalau ngulangi permintaan kita ke DPR alhamdulillah dipenuhi. Jadi DPR nikah akan membuat surat resmi berkirim langsung ke pusat untuk permen PP nikah dibatalkan. Ke Airut, pihak DPRD juga berjanji akan mengkomunikasikan supaya nelayan Pamekasan melaut dengan tenang. Itu pada intinya menyuarakan keberatan tentang PP 85 tahun 2020 ke pihak legislatif. Bagaimana pihak legislatif itu juga ikut bersama dengan nelayan menolak diberlakukan PP 85 ini. Isinya apa Pak? Isinya tentang PNBP dan PHP nelayan. Maksudnya bagaimana? Bahasa awamnya bagaimana? Penerapan penarikan negara bukan pajak. Iya, iya. Itu sangat memberatkan. Apa yang beratkan? Yang memberatkan volumenya, Misalnya besarnya. berapa pajaknya Pak? Pajaknya kalau kita satu contoh aja, alat tarik dari kantong itu 30 GT, PNBP-nya itu kena 8.040.000 per tahun. PHP-nya kena 36.400.000. Itu belum lain-lainnya. Jadi total semuanya berapa gitu? Aku ngasih total kita perkirakan tiap tahun 30 GT sekitar 50 sampai 60 juta. Itu berat per tahun. Penghasilannya Ya berarti nggak tentu namanya nelayan. kira-kira nyampe ke sana nggak? Ya nggak nyampe lah. Jadi lebih besar pajaknya daripada Lebih besar penghasilan. pajaknya. Kalau itu tetap diterapkan, kita mogok. Implikasinya banyak pengangguran. Pasti itu, kelaparan. Pasti itu sudah. Itu mulai kapan diterapkan Pak? Diterapkannya mulai tanggal 20 September kemarin. Kemarin ya. Itu. Nanti penarikannya nanti apa di awal tahun apa Itu di akhir tahun? ada yang praproduksi, Hah? ada yang pasca produksi. Itu. Maksudnya bagaimana? Kan kita nangkap ikan. Gini, Bukan yang bukan pasca produksi itu ditarik sebelum surat-surat itu dilegalisir oleh KKP. Kita bayar duluan, baru kita dikeluarkan izin. Tuh. izin untuk nangkap ikan Pak? Iya, izin tangkap, izin kapal semuanya. Minimal berapa? Apanya minyak? Minimal
izinnya awalnya? Oh, kita tergantung GT-nya dan alat tangkapnya. Kalau nelayan rata-rata memiliki GT berapa? Nelayan kalau di Pamekasan itu rata-rata antara 20 sampai 30. 30 ya. Ya, yang 5 GT ke atas sudah kena semua. Dari dulu enggak pernah. Nah, kalau di tempat 20 sampai 10 20 itu berapa orang? Nah, krunya, Pak? ABK-nya? Iya. ABK-nya sekitar 15. 15 ABK. Itu kalau ini tetap diterapkan, berapa ribu kapal di Pamekasan, berapa ribu ABK yang akan nganggur? Dan nanti pajaknya tuh dibebankan kepada pemilik perahu atau kepada ABK? Di pemilik perahu dong. Karena itu izin tangkap. Implikasinya juga kena ke nelayan. Ada berapa kapal Pak yang di Pamekasan? Setahu Kalau kalian? di Pamekasan sendiri sampai daerah utara ada sekitar 2.000 kapal. 2000 kapal. Ya. Yang di 10, Yang kena pajak. yang kena pajak ya, Yang dari dari 10 sampai 20 20 GT ya. Iya. Kalau sebelumnya nggak ada seperti ini Pak ya? Kalau dulu 30 GT yang kena. Oh 30 gitu. Sekarang dari 5 GT sudah kena. Yang PP 21 ini. Kalau yang 30 GP ada berapa banyak Pak? Dikit ya. Banyak juga, Pak. Tapi memang sesuai dengan hasil tangkapannya Pak ya. Kalau sesuai kita tergantung musim. Enggak yang 30. Oh ya, Wajar lah Pak ya. wajar lah. Dan namanya GT besar. Geng. Terima kasih Pak. Dengan Bapak siapa? Namanya Pak Pak? Wardan, Selaku Pak di Ketua HNSI Pamekasan, Apa? seluruh Indonesia. Oh, cabang Pamekasan. Ya. Himpunan Nelayan. Ya, saya juga merasakan apa yang sudah dihadapi oleh para nelayan kita khususnya di Pamekasan mengenai peraturan pemerintah yang baru nomor 85 tahun 2021 yang mengatur tentang nelayan ya. Dan ada turunan lagi peraturan tersebut menjadi keputusan menteri yang menjadi kegelisahan masyarakat ketika diputuskan peraturan yang baru ini akan berdampak pada pemungutan yang meskipun bukan pajak, pemungutan kepada nelayan kita yang merasa sangat membebankan. Sehingga saya juga bagian dari nelayan sebenarnya. Orang tua saya nelayan dan saya betul-betul mengetahui perasaan orang nelayan. Sehingga saya merasa perlu ikut memperjuangkan. Dan sehingga tindak lanjutnya paling tidak kita harus koordinasi dengan melalui jalur partai, melalui jalur kedekatan emosional sesama orang Madura yang menjadi DPR pusat, khususnya di Komisi 4 yang bermitra dengan Kementerian Perikanan dan Kelautan untuk meninjau ulang atas peraturan pemerintah yang baru. Saya sekarang saya menolak ya, sementara menolak karena setiap saya turun ke masyarakat, khususnya masyarakat nelayan, jangankan untuk bisa memperbaiki ekonominya sekarang, apalagi kita menghadapi pandemi COVID-19 yang penjualannya sangat menurun ya, hasil jualan ya, kalau hasil tangkapnya tetap berfluktuatif tapi berpengaruh pada harga. Gara-gara pandemi kita sudah hasil tangkapan kita sudah mulai menurun sedikit ya hasilnya, apalagi ditambah dengan peraturan yang baru di mana harus ada pemungutan lagi dari pemerintah pusat kan ya gitu. Sehingga alangkah baiknya menurut saya, pendapat saya, ditinjau ulang lagi lah. Langkah sementara yang akan dilakukan teman-teman aksi minta dukungan secara tertulis melalui tanda tangan ya. Mereka sudah membuat pernyataan penolakan yang akan disampaikan ke pusat. Kita diminta untuk ikut menandatangani, kita siap menandatangani dan bisa disampaikan melalui Komisi 4 di DPR RI. Syukur-syukur eksekutif dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan di Pamekasan juga menyampaikan melalui jalur eksekutifnya ke kementerian. Seperti itu ya? Siap. Ya, seperti itu. Nama Pak siapa? Muhammad Hamidi. Hamidi.